كذبتنا شهود المعاني كذبتنا شهود المعاني الله. Bapak Ibu yang kami banggakan, perlu kita ketahui bahwa warisan ini tidak bisa dibagikan asal saja. Semua itu ada aturannya sesuai dengan syariat Islam, adat atau perdata. Malam ini kita akan bahas dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam ya, Bapak dan Ibu, khususnya untuk kaum ibu-ibu jangan merasa happy dulu jika sudah dapat warisan, karena sebelum pembagian harus juga diselesaikan terkait utang piutang, almarhum atau almarhumah. Dan berapa sih yang ibu-ibu dapatkan bagiannya? Yuk kita dengarkan saja langsung pembagian waris menurut hukum Islam dari pemateri Pak Basri Adi, CPF Certified Financial Planner, Professional Estate Planner, yang sudah berkaliber kelas, yang sudah mengisi seminar di berbagai asuransi di Indonesia dan bank-bank BUMN dan bank asing. Sejenak saya iniin Pak Basri Adi lahir dari Semarang tahun 1971, pendidikan S1 Teknologi Pertanian di IPB, AWP Associate Wealth Planner, FPSB Indonesia, Certified Financial Planner, Universitas Pelita Harapan Jakarta, karir dan pencapaian karyawan beberapa media cetak nasional, Republika, Tempo seputar Indonesia tahun 1994 sampai 2006. Pemilik jaringan franchise Mr. Black Coffee tahun 2006 sampai sekarang. CEO owner BHR Agency 2014 sampai sekarang. Educator at BHR Agency Academy 2019 sampai sekarang. MDRT Million Dollar Roundtable 2018-2019. Penulis buku juga Ibu, Titik Tidak Bisa Balik, Kun Fayakun for Business, Istana di Tengah Parit. Yang paling baru ini Hartamu Bukan Hartamu. Nah mungkin kita akan membahas tentang waris itu ada di buku terbarunya Pak Basri, yaitu Hartamu Bukan Hartamu. Dengan tidak panjang lebar, saya serahkan pada ahlinya Pak Basri. Mangga dipersilahkan. Terima kasih Bu Amei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu semua. Senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua dari rumah masing-masing ya. Jadi kalau kita bicara pandemi ini ada satu musibah, sebenarnya tetap ada berkah di belakang sana. Jadi kita menjadi dekat walaupun jauh. Hari ini saya berbicara dari ruangan kerja saya di Kota Bogor, Bapak dan Ibu, dan senang sekali hari ini saya mendapat amanah dari BHR Agency, Ibu Ocha dan Ibu Amei untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua dalam webinar yang memang setiap bulan diselenggarakan oleh BHR Agency. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu, memangnya Pak Basri sama Bu Ocha pindah jauh-jauhan enggak? Kebetulan walaupun namanya sama-sama BHR, kami berada di pilar yang berbeda. Jadi kalau Ibu Ocha di agency lebih banyak melakukan penjualan produk, kalau saya lebih banyak di training and development di BHR Academy, Bapak dan Ibu. Baik. Itu yang mengenai saya tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Ame sedikit, nama saya Basri Adi, dan saya tahu Bapak Ibu malam ini bukan mau melihat wajah saya. Malam ini Bapak Ibu pengen mendengar materi yang saya akan share, maka saya akan langsung masuk ke materi aja ya. Sebentar, saya akan share screen. Oke, jadi sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu semua. Materi saya beri judul Hartamu Bukan Hartamu. Ini adalah judul buku saya yang terakhir, terbit bulan Oktober tahun 2019 lalu. Buku ini bercerita banyak mengenai kisah-kisah nasabah yang saya bantu dalam hal perencanaan waris. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan saya adalah sebagai seorang estate planner. Ini adalah jenis pekerjaan baru yang barangkali baru marak itu mungkin 4-5 tahun belakangan ini. Kenapa profesi ini sekarang menjadi ya ini profesi baru dan sekarang mulai rame dibicarakan karena pertama orang Indonesia makin kaya, itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Saya kira di lingkungan Bapak Ibu di kompleks-kompleks perumahan rata-rata mobil aja minimal 2, rumah lebih dari 1 gitu ya.
Dan itu membawa konsekuensi ketika orang makin kaya, asetnya makin banyak, sebenarnya problem warisnya itu menjadi tidak sederhana, menjadi agak sedikit complicated, karena banyak di antara kita yang kurang memahami bagaimana sih membagi waris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dan kita tahu di Indonesia itu hukum waris itu ada 3 macam. Jadi tidak cuma 1 macam, ada 3 gitu. Hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Nah, jadi satu di antara yang lain tidak ada yang lebih dominan. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Nah, malam ini saya diberi amanah oleh Ibu Ocha dan Ibu Ame untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih Islam mengatur pembagian waris. Gitu kira-kira, Bapak dan Ibu. Oke, saya langsung ke materi. Ini tadi yang dibacakan oleh Ibu Ame. Nama saya Basri Adi, saya seorang Certified Financial Planner. Jadi perencana keuangan tersertifikasi, karena ada juga yang tidak tersertifikasi, banyak di luar sana. Saya tersertifikasi dan sertifikasi ini saya ambil di Universitas Pelita Harapan, UPH di Jakarta. Kemudian saya juga mengajar, kemudian menulis buku juga tadi, tapi lebih sebagai hobi sih sebenarnya, menulis buku, gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan tadi disebutkan saya alumni institut fleksibel banget, gitu ya, karena lulusan IPB itu katanya ada di mana-mana. Tetapi sedikit yang di pertanian. Jadi makanya institut fleksibel banget, Bapak dan Ibu. Pekerjaan saya apa? Pekerjaan saya ya membantu nasabah melakukan perencanaan. Kepada siapa saja nasabah? Sebenarnya kepada nasabah siapa saja. Kebetulan saya lebih banyak berbicara untuk teman-teman di industri asuransi, nasabah-nasabah mereka. Kemudian saya kira di semua industri dan ini kita juga sudah mulai masuk ke banking, terutama untuk nasabah priority banking. Kenapa nasabah priority banking? Karena nasabah priority banking itu asetnya banyak, hartanya banyak. Mereka pikir kalau duit mereka banyak di deposito itu sudah aman, ternyata enggak. Kalau kita tahu hukumnya di Indonesia, mereka pikir kalau misalnya punya aset properti itu bisa menjadi warisan yang berkah buat ahli warisnya. Ternyata belakangan banyak yang jadi musibah. Gitu. Itu kenapa sepanjang tahun lalu kami ada 97 sesi perencanaan waris untuk nasabah-nasabah baik di industri asuransi maupun di perbankan, terutama di nasabah priority banking, ya, Bapak dan Ibu semua. Oke. Dan Bapak dan Ibu kalau misalnya pengen tahu materi-materi yang saya share, Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube saya. Saya punya channel YouTube yang saya isi memang dengan konten-konten yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan terutama perencanaan waris karena itu bidang spesialisasi saya, gitu ya. Silahkan di subscribe, gitu ya, dan silahkan menikmati apa yang ada di dalam channel saya tersebut, gitu Bapak dan Ibu. Oke. Nah, pasti Bapak Ibu juga ada pertanyaan, kok kenapa mesti ada profesi estate planner, gitu? Bukannya kalau bagi waris itu urusannya notaris sama lawyer, ya itu dulu. Ketika aset kita nggak banyak, ketika aset kita nggak kompleks. Tetapi kita perlu tahu bahwa pada saat proses pembagian waris itu ada 4 perjalanan yang harus kita lalui. Pertama adalah perencanaan. Kenapa? Karena setiap aset itu beda biaya, beda pajaknya. Itu yang banyak di antara kita nggak aware, gitu ya. Bahkan pernah suatu kali saya ketemu nasabah yang tanya, Pak, ini semua KK, KTP saya udah bisa almarhum, kakak KTP almarhum saya udah bisa cabut, tapi kenapa NPWP-nya belum bisa dicabut? Gitu. Nah, itu salah satu pentingnya kenapa perlu ada perencana, dan itu adalah pekerjaan saya sebagai seorang estate planner. Nanti ketika si pemilik harta sudah meninggal dunia, proses pembagian warisnya sudah harus dilakukan, ada proses namanya pencarian dan pembagian. Gitu. Jadi saya bicara sebelum pembagian, ketika yang punya masih hidup, gitu ya. Nah, ketika yang punya harta ini udah meninggal, ada pencarian dan pembagian. Itu nanti Bapak Ibu dibantu oleh profesi namanya notaris. Kalau pembagiannya tidak ada masalah, lancar-lancar aja, ya sudah selesai di notaris. Tetapi kalau misalnya terjadi sengketa, ada satu pihak tidak puas gitu ya, maka nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh satu profesi lagi namanya lawyer atau pengacara. Jadi itu pembagian tugasnya Bapak dan Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang anak-anaknya sekarang masih kuliah gitu ya, mau pengen jadi apa gitu ya, salah satu profesi yang cukup bisa menjadi profesi di masa depan adalah profesi estate planner, Bapak dan Ibu. Ini pelakunya belum banyak. Di Indonesia belum sampai ratusan, ya sedikit
yang baru menjadi seorang estate planner. Oke, kita akan mulai masuk ke materi. Kalau kita bicara tadi bagaimana Islam mengatur pembagian waris, maka kita bisa lepas dari yang namanya harta. Ya dong, karena yang dibagi nanti namanya harta waris, gitu kan. Lalu bagaimana sih sebenarnya Islam memandang harta, gitu kan? Jadi berbeda dengan hukum perdata, hukum negara kita. Kalau di dalam hukum Islam, harta itu hanyalah titipan. Jadi di dalam Islam tidak mengenal konsep kepemilikan, titipan atau amanah kalau di dalam Islam, ya. Berbeda kalau di dalam hukum negara kita mengenal ada kepemilikan harta, tetapi kalau di hukum Islam itu titipan. Kenapa? Karena segala yang ada di dalam langit dan bumi di dalamnya juga itu adalah milik Allah semata. Kita hanya ketitipan. Moga buat Bapak dan Ibu jangan merasa bahwa kalau saya punya Pajero itu saya lebih tinggi derajatnya daripada yang punya Avanza misalnya. Karena itu semata-mata hanya titipan. Semakin besar titipannya, tanggung jawabnya semakin besar. Jadi tidak boleh ada namanya iri-irian gitu ya. Bukan irian ya, tapi iri-irian. Gitu. Karena kita masing-masing diberi sesuai tanggung jawab yang bisa kita emban. Gitu. Jadi jangan merasa bahwa wah tetangga saya kaya banget nih, ini pasti nyupang nih atau misalnya pasti pesugihan nih, enggak gitu ya. Ya karena mungkin tetangga kita dipercaya Allah dengan harta titipan yang lebih besar, tanggung jawabnya juga makin besar. Itu menurut Islam. Jadi Islam tidak mengenal kepemilikan Bapak dan Ibu, gitu. Maka menurut konsep perencanaan keuangan Islam, kalau kita bicara harta, kita cuma bicara dua hal. Yaitu apa yang kita cari itu akan kita tinggal, dan apa yang akan kita beri itulah yang akan kita bawa. Jadi nggak ada lagi. Tidak ada in between, di tengah-tengah itu nggak ada. Jadi yang kita cari susah payah ini kerja keras bagi kuda itu nanti akan kita tinggal. Maka itu nanti belajarlah ilmu perencanaan waris. Karena jangan sampai yang kita tinggal itu jadi musibah buat yang kita tinggalin. Buat para ahli waris. Kalau bisa jadi berkah, jadi barokah. Gitu ya. Lalu apa yang kita bawa? Yang kita bawa nanti adalah segala sesuatu yang kita berikan, kita bagikan, ya. Maka nanti kita akan bicara pengamalan wakaf bersama Ibu Eli, gitu ya. Ibu Eli nanti dari Head of Syariah IA Financial Indonesia, gitu ya. Itu konsep dasar perencanaan keuangan menurut Islam. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai warisnya. Nanti Bu kita akan bicara soal wakafnya. Kalau kita bicara waris, banyak orang beranggapan begini, warisan itu kan masalahnya orang kaya aja, gitu. Orang miskin kan nggak punya masalah soal warisan. Benar begitu? Jawabannya nggak begitu ternyata. Jadi warisan itu bukan masalah, bukan monopoli orang kaya saja. Saya akan berikan 4 contoh. Contoh pertama, ini kejadian Februari tahun 2018. Ya. Ada seorang nenek usia 78 tahun yang seharusnya sudah bisa menikmati hidupnya dengan tenang, justru digugat oleh anak dan cucunya karena dianggap tidak membagi waris atau membagi waris secara sepihak, gitu ya, menguasai warisan secara sepihak. Ujungnya adalah karena suaminya ketika sebelum meninggal itu memberikan wasiat. Loh, kok bisa wasiat kok justru digugat? Bisa, nanti kita akan cerita soal wasiat di belakang, ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah, ini ada beset. Oke. Ini ada seorang nenek usia 78 tahun, sama kebetulan, tetapi ini tinggal di Sumatera Selatan, di Musi Banyu Asin. Bayangin dia dalam kondisi yang namanya 78 tahun pasti sudah nggak bekerja, ya kan? Tidak punya pekerjaan yang bisa untuk menopang nafkah dia sehari-hari, dan dia menderita sakit osteoporosis akut. Maka karena dia menderita osteoporosis akut dan tidak punya nafkah, dia menjual tanah warisannya. Yang itu membuat dia digugat oleh anak dan cucunya. Bayangin Bapak dan Ibu, situasinya seperti itu. Gitu. Ya, jadi sudah tua dituntut oleh anak dan cucunya gara-gara warisan. Oke. Ada lagi nggak Pak? Ada. Ini yang lebih baru. Ini di bulan Juni tahun Agustus 2020, di mana ada seorang ibu digugat oleh anaknya juga. Kenapa? Karena si ibu ini suaminya meninggal, artinya bapaknya si anak ya, bapaknya si anak ini meninggal, ya kan, meninggalkan istri si ibu tersebut, yang si bapak ini meninggalkan warisan 1
buah rumah, ya, sebidang tanah dan rumah gitu ya, tanah dan bangunan. Si ibu merasa bahwa loh, saya kan masih hidup, ngapain saya harus bagi warisan sekarang, gitu. Sedangkan anaknya tahu bahwa dia punya hak atas bangunan tersebut. Nah, jadilah itu proses bergulir ke pengadilan. Itu yang juga banyak terjadi di negara kita ya. Di mana ketika suami meninggal, istri merasa lo ngapain warisan dibagi cepat-cepat, kan saya masih hidup gitu, ngapain harus cepat-cepat dibagi gitu. Itu yang menjadi sumber sengketa. Maaf Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, ini yang kasus paling baru. Di mana ada seorang kakek di Bandung ya, digugat oleh 3 orang anaknya, dan yang lebih mengenaskan lagi adalah 1 di antara 3 anaknya tersebut adalah lawyer. Yang dulu disekolahkan ini oleh bapaknya untuk kamu ya nak sekolah yang rajin, bapak biayain untuk jadi sarjana hukum. Ketika jadi sarjana hukum, ketika dia jadi pengacara, jadi lawyer, justru mewakili saudara-saudaranya menuntut bapaknya gara-gara tanah warisan, Bapak dan Ibu. Saya tahu bahwa urusan surga dan neraka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kejadian seperti ini, saya terus terang miris ya. Kita nggak tahu nanti apakah mereka akan masuk, para anak atau orang tua ini akan masuk surga atau neraka, kita nggak tahu gitu ya. Tetapi saya berharap tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka gara-gara harta warisan. Jangan sampai gitu ya. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, makanya hari ini saya mau share apa sih sebenarnya atau bagaimana sih Islam mengatur soal pembagian waris. Maka kalau kita bicara metode, kita bicara prinsipnya dulu, Bapak dan Ibu. Apa sih prinsip pembagian waris Islam? Jadi, di dalam konsep pembagian waris Islam itu berlaku prinsip pertama adalah ijbari. Ijbari itu sudah ada, artinya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melibatkan akal budi manusia. Itu kenapa nanti kita akan bicara soal ayat-ayat pembagian waris itu demikian detail. Karena itu maksudnya sampai akhir zaman itu manusia tidak boleh ngutak-atik. Itu udah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan ijbari, karena konsep harta tadi orang Islam itu ketipan, cuma dapat amanah. Dia nggak boleh bagi-bagi sesuai akal budi dia. Yang banyak terjadi di lingkungan kita adalah, misalnya, anak pertama ini saya paling kita sayang gitu ya. Maka sebelum meninggal kita udah berpesan, nanti kalau bagi-bagi waris anak pertama kasih yang paling banyak ya, gitu. Nah itu menyalahi konsep tersebut. Terus yang kedua, misalnya dibaginya samanya nilainya tidak sama gitu. Itu juga tidak boleh karena sudah ada aturan mainnya. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah segera. Kenapa segera? Karena menurut konsep pewarisan Islam, ketika seseorang meninggal dunia yang terima ahli warisnya itu nggak cuma pasangan dan anak-anak. Kalau hukum perdata bilangnya begitu, cuma pasangan dan anak-anak gitu. Kalau pasangan dan anak-anak masih ada, orang tua nggak dapat. Itu hukum perdata. Tetapi hukum Islam, siapa ahli waris, itu nanti akan kebuka ada 25 orang yang kebuka haknya. Yang paling dekat siapa? Pasangan, orang tua, dan anak. Bayangkan kalau suami meninggal, maka yang berhak atas harta waris suami adalah orang tua suami dan anak-anak, dan tentu pasangan pasti. Bayangkan kalau misalnya itu ditunda. Istri menunda pembagian dan keburu meninggal juga. Harta waris belum sempat dibagi, harta waris istri seharusnya datang ke ahli warisnya istri. Akhirnya keluarga suami dan keluarga istri berantem rebutan waris karena tidak dilakukan segera. Maka kalau menurut sisi syariat, ketika seseorang meninggal dunia, sebaiknya malam setelah jenazah dikuburkan, itu keluarga langsung ngumpul, langsung melakukan penghitungan waris. Jadi ini yang suka di Indonesia kita bilang pamali ya gitu. Seharusnya nggak pamali, justru harus segera supaya nggak kecampur-campur. Yang ketiga akurat. Kenapa? Karena mau hukum waris perdata, mau hukum waris Islam, bagi waris itu adalah membagi value, membagi nilai, bukan membagi fisik.
Jadi bukan berarti bagi rumah itu rumahnya dibelah-belah, bukan. Tetapi value-nya berapa, nilainya berapa, maka harus akurat. Supaya tidak ada satu pihak terzolimi gara-gara hitungan yang tidak akurat. Itu prinsipnya pewarisan Islam. Lalu, bagaimana caranya itu akan kita ikut dengan syarat dan rukunnya. Syaratnya pertama, membagi waris adalah pewaris harus meninggal duluan gitu. Jadi jangan orang tua masih hidup, anak-anak udah berantem soal bagi-bagi waris, nggak boleh. Tetapi kalau merencanakan, menghitung biaya, menghitung konsekuensi pajaknya, itu boleh. Ya, artinya kita antisipasi, ya, itu boleh. Tapi membaginya itu harus menunggu pewarisnya meninggal duluan. Jangan sampai nanti gini, orang tua, udahlah saya bagi-bagi sekarang supaya anak-anak saya nggak ribut gitu kan. Kemudian dalam perjalanan setelah 3 bulan hartanya dibagi-bagi, dia sakit, orang tua nih. Karena hartanya udah dibagi kepada anak-anak dan anak-anak merasa bahwa itu sudah atas nama dia, bapaknya sakit, terlantar. Nah itu nggak boleh. Ya, makanya harus dibagi setelah si pewaris meninggal. Nah, nanti kita lihat rukunnya. Meninggal itu bisa secara hakiki maupun hukmi. Hakiki itu memang udah nggak ada napas, nggak ada denyut jantung, itu hakiki. Hukmi itu kalau misalnya koma udah 1,5 tahun, sudah nggak pernah bisa bikin keputusan, ngomong nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, udah nggak bisa mikir. Itu meninggal secara hukmi. Nah, itu udah bisa dibagi tuh warisannya. Gitu ya. Terus yang kedua, hidupnya ahli waris. Karena seseorang yang sudah meninggal itu akan kehilangan hak warisnya. Gitu ya. Dan tahu kenapa saya dapat warisan. Ya kan? Kenapa saya dapat warisan? Bisa karena hubungan pernikahan, ya saya sebagai pasangan dari almarhum, atau saya adalah anak, atau saya adalah orang tua, atau saya adalah saudara kandung, gitu kan? Itu hubungan nasab. Dan wala. Cuman kalau di Indonesia nggak ada ya. Wala itu pembebasan budak. Kita nggak mengenal itu. Oke. Dan ahli waris itu dibagi dua. Ada golongan yang sudah ditentukan porsinya. 1/3, 1/6, 1/4, 1/8 itu sudah ada golongan yang ditentukan. Itu umumnya wanita. Umumnya wanita itu sudah dikasih porsi, gitu ya. Itu disebut zawil furuj. Tapi ada satu bagian lagi, satu golongan lagi namanya as-sobah, orang-orang yang menghabiskan sisa. Nah, itu umumnya laki-laki. Gitu ya. Jadi ada dua bagian dan gitu ya. Terus kemudian harta waris itu juga ada dua, harta waris kotor dan harta waris bersih. Kotor itu sebelum dikurangi hutang dan wasiat dan biaya-biaya, biaya kewajiban, hutang, wasiat. Kemudian irs itu yang sudah dikurangi hal-hal tersebut tadi. Gitu ya. Itu yang akan nanti dibagi. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, oke. Kenapa Islam itu sedemikian detail mengatur pembagian waris? Sebenarnya siapa sih yang mau dibelain? Apakah Islam mau membela janda yang ditinggalkan? Atau duda yang ditinggalkan? Atau siapa yang sebenarnya dibela? Bapak dan Ibu, Islam mendorong pembagian waris secara hukum Islam karena ingin At-Taubah ayat 60, di mana ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, anak yatim bukan termasuk golongan tersebut. Dia mulia, dia seharusnya sejahtera, sehingga tidak perlu menerima zakat fitrah. Itu tujuannya. Gitu. Buktinya apa? Semua diatur, ya, semua diatur yang fokusnya tujukan untuk memuliakan anak yatim. Kita lihat. Jadi sebelum kita bicara bagi-bagi warisnya seberapa dapat berapa bagian, kita lihat background-nya dulu, gitu ya, background-nya. Bagaimana halnya kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan pasti kalau misalnya seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan anak yatim, menjadikan dia meninggalkan seorang anak yang menjadi anak yatim, gitu kan? Bagaimana kalau misalnya saya meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak-anak saya yang sudah dewasa, hartanya bagaimana, gitu kan? Itu dijawab di dalam surat An-Nisa ayat 2, ya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik, ya, harta mereka. Jadi kita nggak boleh nahan-nahan hartanya, walaupun itu anak sendiri ya, gitu ya. Ketika dia ternyata sudah balik, sudah bisa, sudah mumayyiz pula, gitu ya, sudah bisa menentukan baik dan buruk, gitu. Begitu bapaknya meninggal, hartanya udah langsung dikasih. Karena status dia anak yatim, udah dewasa, hartanya harus dikasih segera. Itu tidak boleh ditukar, apalagi dimakan sama ibunya, gitu. Yang paling dekat kan ibunya ya, gitu. Terus yang kedua, bagaimana kalau anaknya belum balik, gitu. Kalau tadi kan sudah balik. Nah, dijawab langsung nih di dalam surat An-Nisa ayat
Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka. Jadi kalau misalnya seorang suami meninggal, istri itu hanya nggak boleh menguasai gitu. Jadi nanti ketika anaknya sudah dewasa, sisa harta yang sudah dikelola tadi dipakai untuk keperluan mereka harus segera dikasih. Itu kewajiban kita semua, gitu ya. Anaknya udah gede, anaknya masih kecil, ini sudah dijelaskan secara detail. Lalu pertanyaannya, siapa yang dapat bagian? Anak laki-laki apa anak perempuan? Gitu ya, karena pada zaman jahiliyah dulu yang dapat itu hanya anak laki-laki yang sudah dewasa. Anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil itu nggak dapat. Nah, itu langsung dijawab, Bapak dan Ibu. Dijawab di dalam surat An-Nisa ayat 7. Di mana bagi laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada bagian pula. Jadi nggak lihat cuma laki-laki, wanita juga ada bagiannya. Gitu kan? Lalu kenapa mereka itu harus mendapatkan haknya, mendapatkan hartanya? Gitu ya, harus tadi mengelola sendiri maupun dibantu, dikelola oleh ibunya, karena hendaklah kita itu takut meninggalkan mereka menjadi anak-anak yang lemah secara kesejahteraan, yang menjadi anak-anak yang ya ini kan kufur itu kan mendekati fakir itu mendekati kufur kan gitu. Nah, itu jangan sampai gitu. Jadi mereka harus kita tinggalkan dalam kondisi sejahtera. Nah, itu prinsip awalnya. Jadi ketika kita mau bicara nanti bagi-baginya gitu, kita bicara prinsip awalnya dulu seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi yang diutamakan tuh urusannya anak yatim, bukan urusan janda atau dudaknya, gitu ya. Oke Pak, saya udah ngerti nih sekarang bahwa kalau saya punya anak yang udah dewasa, saya harus kasih. Kalau saya punya anak yang belum dewasa, saya kelola aja. Tetapi apa akibatnya kalau misalnya saya cuma ngerti, saya nggak mau ngelaksanain, gitu. Maka itu langsung dijawab di dalam surat An-Nisa ayat 10. Kalau Anda makan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya, api neraka ya, dan mereka masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi nggak cuma dicemplungin dalam neraka, tapi perutnya juga diisi dengan api neraka, bayangin. Sedemikian keras Islam memberi peringatan kepada kita supaya kita tidak memakan harta anak yatim. Oke, saya udah ngerti Pak soal ini semua, bahwa saya harus memuliakan anak yatim, saya harus memberikan bagian mereka, tapi pertanyaannya bagaimana cara baginya Pak? Gitu kan? Gimana cara menghitung pembagiannya supaya saya nggak sampai memakan harta anak yatim? Dan itu langsung dijawab secara teknis di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Bapak dan Ibu ya. Di mana di sini dijelaskan. Nah, tapi sebelum masuk ke penjelasan, saya harus garis bawahi bahwa yang berhak tadi prinsip ijbari tadi, yang berhak membagikan waris itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pemilik segala yang ada di langit dan bumi. Kita tuh cuma ketitipan gitu. Jadi jangan bikin aturan sendiri. Itu sudah diamanahkan di dalam surat An-Nisa 11. Pembukaannya adalah Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka warisan ya untuk anak-anakmu. Gitu. Jadi udah langsung dikasih disclaimer. Nggak boleh kita bagi-bagi suka-suka kita. Nah, nanti kita akan dalemin lagi. Ini akan kita dalemin. Jadi cara pembagiannya seperti ini. Nanti istri dapat berapa, suami dapat berapa, orang tua dapat berapa, nanti kita akan dalemin di belakang. Mungkin kalau baca ini agak sedikit rumit ya, kecil-kecil hurufnya. Bagaimana kita sudah tahu, surat An-Nisa 11 dan 12, teknisnya kita sudah tahu, tetapi bagaimana halnya kalau kita ikut, dan bagaimana halnya kalau kita nggak mau ikut. Nah, kan ini udah diatur nih, gitu. Maka langsung dijawab juga di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Ya, 13 itu bicara reward, hadiah. Jadi kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka dikekal di situ. Tapi kalau misalnya mau bagi waris suka-sukanya gitu kan, ya itu disebut durhaka kan. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, di dalam surat An-Nisa 14 dibilangin bahwa Allah akan memasukkan dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya. Bayangin Bapak dan Ibu, selama ini kita merasa bahwa bagi waris ya sudahlah bagi-bagi roto yang penting semua senang. Ternyata nggak sesederhana itu. Ada reward and punish-nya. Ya. Oke.
Kan tadi baca surat An-Nisa 11 dan 12 kan agak sedikit complicated gitu ya. Saya akan bantu Bapak Ibu untuk memahami secara lebih mudah. Jadi ketika seseorang meninggal dunia di dalam hukum waris Islam, siapa saja sih yang akan menerima warisan tersebut, gitu kan? Maka saya harus sampaikan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ada 25 calon ahli waris yang berhak atas harta waris almarhum. 25 orang. Tetapi catatannya tidak otomatis 25-25 dapat. Nanti ada tingkatan-tingkatan, gitu ya. Ada 6 tingkatan, ya. Jadi kita akan lihat tingkatan-tingkatannya. Kalau saya sebagai suami atau istri bakalan dapat enggak gitu kan mungkin ada pertanyaan gitu. Oke, kita akan jawab. Siapa yang akan dapat pertama kali ketika seseorang meninggal dunia? Yang akan mendapat pertama kali adalah tingkatan pertama atau level pertama. Siapa? Pasangan hidup. Ya. Jadi suami atau istri itu nanti dapat pertama kali. Jadi ketika yang meninggal laki-laki maka istrinya pasti dapat. Itu nomor 1. Kemudian siapa lagi yang akan dapat? Gitu ya. Yang akan dapat adalah orang tua. Orang tua sampai sejauh mana? Sampai nenek dan kakek. Tetapi kalau masih ada ibu dan ayah, maka haknya nenek dan kakek sudah ketutup. Haknya berhenti sampai di ibu dan ayah. Kalau misalnya ibunya nggak ada bagaimana? Maka dicari nenek dari jalur ibu. Kalau nenek dari jalur ibu juga nggak ada gimana? Ya sudah, jatah mereka berdua akan dibagikan kepada ahli waris lain. Ya, itu. Karena tadi prinsipnya ahli waris harus masih hidup ketika dia menerima, gitu ya. Jadi nggak akan sampai dicari ke buyut-buyut, nggak. Selesai di jalur nenek itu pun kalau ibu masih hidup akan ketutup jalur nenek itu. Oke? Jalur 2, tingkat 2. Tingkat 3 siapa? Anak. Nah, anak ini, kalau buat Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, bersyukurlah karena proses pembagian warisnya tidak akan rumit. Pembagian waris bila punya anak laki-laki akan hanya berhenti di tingkat 3 ini. Selesai sudah. Gitu. Jadi tidak akan kemana-mana. Karena apa? Karena sisanya akan dihabiskan oleh anak laki-laki. Tadi anak laki-laki sebagai asobah, tadi menghabiskan sisa. Gitu. Lalu bagaimana kalau anaknya perempuan? Gitu kan, nggak punya anak laki-laki, kemudian bagi waris ada sisa, maka akan dicari nanti di tingkat keempat, yaitu saudara kandung. Yang pertama kali dicari adalah saudara kandung laki-laki. Oh nggak ada saudara kandung perempuan. Oh nggak ada saudara seayah. Oh nggak ada saudara seibu. Gitu ya, sampai ke anaknya saudara kandung, ya keponakan. Kalau misalnya saudara kandungnya udah meninggal. Nah ini di tingkat 4. Oh ternyata masih ada sisa lagi karena nggak punya saudara kandung laki-laki, maka akan lari ke tingkat 5. Siapa tingkat 5? Adalah paman atau anaknya. Gitu. Jadi ini sudah ada 23. 23 kan? Kalau kita hitung ada 23 gitu. Lalu ada tingkat ke-6, tapi di Indonesia kita nggak punya tingkat ke-6 karena ini adalah jalur pembebas budak. Ya, kita kan tidak menganut sistem perbudakan. Jadi tidak ada pembebas budak. Jadi akan berhenti sampai di sini. Jadi jangan bayangkan bahwa pembagian waris itu akan diurut-urut sampai ke enggak, berhentinya sampai di sini. Lalu bagaimana halnya Pak kalau misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan meninggal dan dia tidak punya ahli waris, hidupnya cuma sebatang kara, maka hartanya akan dikelola oleh namanya Baitul Mal. Ya, kalau di dalam konsep negara kita ada namanya Balai Harta Peninggalan, itu di bawah Kemenkumham. Itu yang akan mengelola. Gitu ya. Jadi hartanya tidak akan jadi rebutan, sudah ada yang akan mengelola. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada 6 tingkatan ahli waris, dan ketika Bapak Ibu punya anak laki-laki, pembagiannya berhenti cuma sampai di tingkat 3, di tingkat anak. Gitu ya. Nah, kemudian kita sudah tahu nih siapa-siapa yang akan dapat. Persoalannya kan berapa bagian masing-masing, ya. Nah, ini indahnya matematika langit. Jadi pembagiannya itu angkanya cuma ini aja. Tidak ada 1/5, 1/10, nggak ada. Gitu ya. Asal angkanya cuma dari 1/3 dan 1/4. Ya, 1/3 kali 2 itu 2/3, 1/3 bagi 2 itu 1/6. 1/4 kali 2 itu setengah, 1/4 bagi 2 itu 1/8. Udah, angka dari langit cuma turunnya begini. Dan ini dalam situasi apapun, ya itu kenapa saya bilang hebatnya matematika langit, cocok.
keluarga Bapak Ibu modelnya kayak gimana pun, nanti pada saat proses pembagian waris itu jatuhnya selalu klop dengan angka-angka ini. Ini luar biasanya Islam. Gitu Bapak Ibu ya. Lalu baginya gimana Pak? Nah ini cara baginya. Ini tadi kita sudah tahu urut-urutannya, kemudian porsinya. Nah kalau ini kita lihat contoh. Misalkan almarhum seorang laki-laki, ya, meninggalkan istri di golongan 1 dong, gitu ya. Kenapa kok angkanya ada 1/4 dan 1/8, gitu kan? 1/4 itu bila almarhum dan istrinya ini tidak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. Namun kalau almarhum dan istrinya punya anak, maka istri dapatnya 1/8. Gitu. Jadi cara bacanya begitu ya Bapak Ibu ya. Ibu sama aja. Kalau almarhum punya anak, ibunya dapat cuma 1/6. Kalau almarhum tidak punya anak, ibunya dapatnya 1/3. Gitu. Nah, cara membacanya seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Kecuali di sisi anak perempuan. Kenapa ada setengah, ada 2/3? Setengah itu kalau anak perempuannya cuma 1. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, itu bagiannya 2/3. Ya, 2/3 dibagi rata. Nanti jumlah anak perempuan. Anak laki-laki kenapa nggak ada porsinya? Karena anak laki-laki adalah asobah, orang yang menghabiskan sisa. Saudara kandung laki-laki juga nggak ada porsinya, karena dia asobah, orang yang menghabiskan sisa. Gitu. Nah itu cara membaginya seperti itu, gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu detailnya kalau misalnya punya masalah nanti kita bisa konsultasi. Jadi cara ngitungnya gimana sih Pak? Tapi prinsip cara menghitungnya, urut-urutannya adalah seperti yang sudah saya uraikan tadi. Lalu Pak, bagaimana halnya kalau seperti ini? Gitu. Nah, kebetulan nih istrinya lebih dari 1 Pak. Gitu. Bapak Ibu yang perlu saya luruskan pertama adalah Islam tidak mengenal perkawinan siri. Ya, perkawinan siri itu adalah istilah untuk hukum negara sebenarnya, hukum perdata. Islam tidak kenal perkawinan siri. Ya, perkawinan di Islam itu cuma 2, sah atau tidak sah. Gitu. Nah, ini dalam kasus ini misalnya istrinya 2 gitu dan dua-duanya pas sah. Sah. Gitu ya. Sah, maka dua-duanya punya hak. Berapa haknya? Kalau punya anak, haknya adalah 1/8 dibagi jumlah istri. Kalau istrinya 4, ya tinggal 1/8 dibagi 4. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu berapa bagian istri, berapa bagian istri kalau lebih dari 1 istrinya. Gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Wah, bagian saya kok kecil ya Pak ya? Gitu. Bisa nggak Pak saya bagi bagian saya dengan hibah atau wasiat? Nah, itu yang suka banyak dilakukan juga tuh. Di mana saya kasihan sama istri saya udah tahu nih istri saya cuma dapatnya 1/8 bagian dari harta saya mau bikinin dia wasiat katanya. Bisa nggak? Jawabannya tidak bisa atau tidak boleh. Ya, ini yang kasus tadi saya bilang, ini Ibu Cicih namanya, ketika suaminya mau meninggal, suaminya kasihan sama dia, kemudian suaminya bilang begini, saya akan bikinkan wasiat, dan suaminya bikin surat wasiat yang bunyinya adalah, nanti kalau saya meninggal, kamu sebagai istriku akan saya kasih 50% dari tanah yang aku miliki, dari harta yang aku miliki. Dibuatlah surat wasiat tersebut. Apa yang terjadi? Surat wasiat itu menyalahi hukum waris, maka digugat. Kenapa menyalahi hukum waris? Karena wasiat dan hibah itu tunduk kepada hukum waris. Ada aturan dan batasannya. Lalu apa batasannya wasiat di dalam Islam? Wasiat itu batasannya maksimal 1/3 hartanya almarhum. Nah, tadi mau dikasih 50% kan si Bu Cici? Nggak boleh. Itu udah melanggar, makanya digugat. Yang kedua, wasiat itu memang tidak boleh kepada ahli waris, karena ahli waris sudah punya bagiannya. Ya, jadi ahli waris itu sudah punya bagian, makanya dia tidak boleh dikasih wasiat. Itu kenapa Ibu Cici digugat juga, gara-gara dia harusnya tidak boleh menerima dari suaminya, wasiat dari suaminya. Gitu. Hibah gimana Pak? Hibah, suami istri menurut hukum perdata dilarang. Islam tidak mengatur secara spesifik, tetapi hukum perdata melarang hibah antar suami istri. Ya, nanti kita lain waktu kita akan bicara kenapa kok hibah antara suami istri kok dilarang menurut hukum perdata. Nanti kita bicara di lain waktu. Ya, kepada anak boleh nggak? Bisa, tetapi nanti pada saat bapaknya meninggal, hibah itu nanti akan dihitung ulang. Kenapa? Karena bagian anak itu harusnya sama. Tidak boleh ada satu lebih besar daripada yang lain.
Jadi nanti akan ada kompensasi-kompensasi. Yang kelebihan harus membayar kelebihannya, yang kekurangan boleh meminta kekurangannya. Itu sifat hibah kepada anak. Ya kan? Nah, hari ini karena yang mengundang kan Ibu Ocha, kemudian Ibu Ame dari BH Agency, kemudian ada Bu Eli dari Ayah Finansial, hubungannya apa gitu sama asuransi jiwa sama waris gitu kan. Nah, sebelum masuk ke topik mengenai asuransi jiwanya, saya akan putarkan satu video ya. Apakah asuransi sama dengan warisan? Saya akan putar satu video. Ini video pendek saja buat kita saksikan bareng-bareng. Jadi video ini saya ambil dari pengajiannya Pak Kurai Shihab dengan Najwa Shihab ya, Bapak dan anak. Teman-teman. Oh, tadi saya sudah menunjuk yang ini ya. Silakan. Dengar suara Abi ceramah itu saya jadi rindu suasana Ramadan di kampung. Karena dari Kangen Ramadan di kampung. Dengar suara Abi. karena dari SD SMP itu saya jadi ingat kultum Abi. Yang saya ingin tanyakan, beberapa hari kemarin itu saya membaca bagaimana sebenarnya hukum orang mengikuti asuransi dan arisan. Nah, waktu kemarin itu saya baca itu hukumnya haram, dan itu yang saya ingin tanyakan kepada Abi bagaimana. Terima kasih. Asuransi dan arisan. Arisan, ya. Oke. Hukum untuk ikut asuransi, Bi? Kita lihat asuransinya sesuai dengan asuransi dalam Islam dibolehkan atas dasar saling mendukung. Kita kumpul, saya sumbang sekian, terkumpul uangnya, siapa yang dapat bencana diambilkan dari uang ini, boleh, ya kan? Bukan lantas asuransi bayar sini, Anda tidak memerlukan, tidak ada kecelakaan, tidak ada ini, uangnya diambil oleh pengelolanya, itu yang tidak disetujui oleh Islam. Jadi ada asuransi syariah, tidak merugikan, tapi dalam saat yang sama menguntungkan seseorang karena ada partisipasi dan kerjasama antara itu. Bisa. Arisan juga begitu, Bi? Arisan lebih-lebih lagi. Arisan. Oke Bapak dan Ibu, saya nggak mau bahas arisan ya, karena nanti jadi panjang ya. Kita nanti jadi arisan di sini ya. Jadi saya akan langsung. Jadi itu tadi pemaparan dari Pak Kurai Shihab. Jadi kita juga harus jeli, harus ngerti gitu ya asuransi yang seperti apa. Nah tadi kita bicarakan hukum waris. Kita sudah tahu mengenai hukum waris. Kemudian kan suka ada pertanyaan nih dari nasabah-nasabah saya nih, Pak, kalau saya menerima uang manfaat santunan dari asuransi jiwa, apakah itu harus dibagi menurut hukum waris? Ya kan, misalnya suaminya meninggal, kemudian kebetulan suaminya punya asuransi jiwa syariah, uang santunan dari asuransinya cair, istrinya bertanya, harus saya bagi nggak Pak menurut hukum waris? Ya, jawabannya adalah tidak perlu atau tidak harus. Kenapa? Karena manfaat asuransi itu bukan bagian dari harta waris. Dia tidak diatur menurut hukum waris. Asuransi itu adalah akad atau kontrak, ya, di mana dia mengikuti atau tunduk kepada hukum-hukum akad atau kontrak. Ya, saya nggak akan masuk jauh di dalam sini, saya akan scanning aja buat Bapak Ibu ya. Jadi dia termasuk dalam kategori akad atau kontrak, dan itu bisa akad kontrak apa saja. Dan sifat akad atau kontrak itu adalah pertama bisa diubah, yang kedua bisa dibatalkan. Dan ini berbeda dengan apa yang diatur di dalam hukum waris. Dalam hukum waris tidak bisa diubah sampai akhir zaman dan tidak bisa dibatalkan. Itu sifat harta waris dan hukum waris tadi. Tapi kalau akad asuransi jiwa diubah di tengah jalan boleh. Misalnya anaknya tadinya 2, kemudian istri melahirkan lagi anak ketiga, boleh nggak penerima manfaatnya saya ganti, saya ubah? Boleh, gitu. Tetapi hukum warisnya diubah nggak? Ya enggak. Ya kalau anaknya 3 perempuan semua, bagian dia 2/3 sampai akhir zaman, bagian dia segitu, gitu ya. Nah kemudian apa saja landasan-landasan akad, Bapak Ibu sudah bisa, nanti kita bisa baca sendiri. Nah, itu ada termasuk di dalam, ada surat Al-Maidah ayat 1, surat An-Nisa ayat 29 dan sebagainya, gitu ya. Dan kalau khusus kita bicara di Indonesia supaya tidak ada keraguan lagi,
Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, ini majelisnya para ulama di Indonesia, itu sudah mengeluarkan fatwa atas akad-akad yang ada di dalam asuransi jiwa. Jadi buat saya, karena ini yang ngomong para ulama, tugas saya hanya sami'na wa atokna. Saya dengar dan saya taat. Gitu kira-kira Bapak dan Ibu. Jadi saya termasuk orang yang cenderung tidak mau terlalu banyak membuka perdebatan soal apakah asuransi itu halal atau haram. Saya ikut apa yang sudah difatwakan ini, ya Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya resume, kira-kira inilah perbedaan antara harta waris dan manfaat asuransi jiwa syariah yang membuat manfaat santunan dari asuransi jiwa syariah tidak harus dibagi menurut hukum waris karena dia tidak termasuk bagian yang diatur di dalam hukum waris, gitu ya. Lalu urusannya sama hukum waris tadi apa gitu? Kenapa kita harus punya solusi perencanaan waris namanya kontrak atau akad asuransi jiwa? Bayangkan situasinya seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Di mana ini ada seorang suami istri, ya, istri masih punya ibu, suami juga punya ibu, bapaknya kebetulan, bapak mertuanya kebetulan dua-duanya sudah nggak ada. Kemudian si suami masih punya adik laki-laki 3 orang dan anaknya perempuan semua, gitu. Si suami pada saat hidupnya itu tinggal sama istrinya di sebuah rumah yang supaya memudahkan perhitungan nilainya 1 miliar. Sudah ditempatin nyaris seumur hidup dengan segala suka dan duka, dari mulai piring terbang sampai golok terbang ada semua kenangannya di situ, gitu ya. Dan pada suatu ketika ya namanya manusia umurnya harus jatuh tempo. Jadi sang suami meninggal dunia. Apa yang terjadi ketika sang suami meninggal dunia adalah harta berupa rumah tadi harus dibagi value-nya bukan fisiknya. Ya tadi prinsip akurat tadi. Berapa bagian masing-masing? Pertama, pasangan dong, istri. Karena punya anak, bagian istri adalah 1/8. Kemudian siapa lagi? Ibunya si suami. Karena ini punya anak, ibu dapatnya 1/6. Siapa lagi? Anak pasti. Kebetulan anaknya perempuan dua-duanya, maka dapatnya 2/3. Maka setelah dihitung-hitung masih ada sisa 1/24. Siapa yang harus menghabiskan sisa adalah para asobah. Siapa asobahnya? Adalah adik laki-lakinya almarhum, saudara kandung laki-laki almarhum. Ya, secara di atas kertas pembagiannya beres. Tetapi ketika dihadapkan kepada kenyataan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Yang terjadi adalah rumah yang tadi penuh kenangan tadi, ketika suami meninggal, itu ternyata bukan sepenuhnya menjadi hak istri. Istri hanya punya bagian 1/8 bagian. Berapa? 125 juta nilainya. Ada bagiannya ibunya almarhum, bagian anak. Balik lagi ke surat An-Nisa ayat 2 atau ayat 5. Oh, anaknya udah dewasa, maka harus dikasih. Bahwa perkara itu anak balikin lagi urusan lain ya, tapi haknya anak harus dikasih. Gitu ya. Karena kadang-kadang anak juga membutuhkan atau kadang-kadang ya kita nggak pernah tahu lah ya anak itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada bagian saudara laki-laki 41,67 juta. Nah, istri tidak bisa tinggal di rumah tersebut, ya kan? Karena dia harus membagikan. Nah, supaya dia bisa tinggal di rumah tersebut, bagaimana caranya? Pertama, rumahnya mungkin dijual. Ya, tapi kalau dijual kan udah nggak bisa tinggal di situ, betul. Tetapi begitu dijual, duitnya bisa dibagi-bagi. Begitu dijual, ya kalau harganya 1 miliar. Begitu dijual, bagian istri hanya 125 juta. Mungkin dipakai ngontrak aja paling 2 tahun. Gitu ya. Dan tidak semua istri punya kemampuan ekonomi. Artinya bisa cari kerja sebagaimana suami. Gitu kan. Artinya, dalam hal ini istri harus punya perencanaan bagaimana caranya supaya aku tetap bisa tinggal di sini dan aku bisa menyelesaikan kewajiban pembagian waris menurut hukum Islam. Gitu. Kenapa harus ada skenario biaya? Kenapa kita harus nyiapin namanya uang ya? Karena kalau kita bicara warisan dalam bentuk ini kan paling banyak ya, rumah dan bangunan itu kan paling banyak. Pasti punya lah, orang pasti punya rumah gitu kan. Ketika seseorang mendapat warisan rumah, itu akan ketemu 3 skenario Bapak dan Ibu. Ya, dan setiap skenario itu ada biayanya. Pertama, ketika misalnya tadi suami meninggal, kemudian sertifikat rumah atas nama suami, ya.
Kemudian di situ ternyata ada ahli waris lain, ada ibu, ada saudara, ada anak. Yang harus dilakukan oleh mereka, para ahli waris adalah melakukan satu proses namanya turun waris. Turun waris berapa biayanya? Kurang lebih 5% dari harga properti. Ya, itu yang disebut membayar BPHTB waris, yaitu turun waris. Lalu ternyata istri pengen tetap tinggal di situ, aku pengen tetap tinggal di situ, aku akan bayarin bagian kalian semua para ahli waris yang lain, ya. Maka istri bisa melakukan kompensasi. Ini sudah diatur di dalam kompilasi hukum Islam pasal 189, boleh melakukan kompensasi. Saya bayarin bagian para ahli waris lain. Itu juga ada biayanya. Itu namanya prosesnya APHB namanya. Akta Pelepasan Hak Bersama. Nah, berapa biayanya? Ya kurang lebih 5% lagi, gitu ya, 5% lagi. Atau rumah itu dijual, nah itu juga ada biayanya lagi. Nah, artinya ketika kita bicara tadi proses pembagian waris Islam, kita tidak bercerita selesai cuman dibagi-baginya aja, tetapi bagaimana to implement, bagaimana to execute, mengeksekusi itu semua, dan itu perlu namanya dana pembebasan harta. Hitung-hitungan saya nih, kalau punya aset tadi 1M tadi peninggalan, istri itu harus siapin kurang lebih 925 juta untuk bisa melakukan namanya membayar dana pembebasan harta, mengkompensasi hak para ahli waris lain, supaya dia tetap bisa tinggal di rumah tersebut dan rumah itu bisa menjadi milik dia. 925 juta ada Pak, saya kan deposito banyak. Bapak Ibu, jangan lupa bahwa di sini ada Bapak Ibu yang praktisi perbankan sudah tahu bahwa ketika pemilik rekening meninggal, ahli waris tidak bisa otomatis bisa nyairin. Bahkan dalam beberapa kasus yang saya bantu, itu ada nasabah yang terjerat kasus pidana, itu gara-gara dia pegang ATM-nya almarhumnya udah meninggal, dia tarikin aja duitnya. Kemudian bank tahu, itu kasusnya pidana. Penggelapan, ya Bapak Ibu ya, pasal 384 KUH pidana. Nah itu enggak sederhana. Jadi perlu ada namanya pencarian sebelum pencairan. Gitu ya, kalau tahu sertifikat depositonya disimpan di mana itu lebih panjang lagi pencariannya. Gitu. Saya punya contoh kasus itu 20 tahun untuk bisa nyairin deposito bapaknya yang udah meninggal. Tapi itu ekstrim lah ya, ekstrim. Ada nggak alternatif lain? Alternatif lain melalui namanya produk asuransi jiwa syariah. Gitu. Asuransi, kenapa asuransi jiwa syariah? Karena asuransi jiwa syariah santunannya itu kalau yang setahu saya di AIA TAT itu apa ya? Secara prosedur itu akan cair dalam 14 hari sejak dokumennya komplit. Dan dokumennya tidak perlu namanya surat keterangan hak waris. Sebagaimana kalau datang ke bank, ya, tidak perlu namanya akte waris, nggak perlu. Yang dokumennya standar aja. Ya, surat kematian, KTP, KK, surat nikah kalau misalnya suami istri, gitu ya. Dan itu kenapa bisa menjadi solusi ketika duit di bank tadi belum cair. Nah, itu yang kenapa asuransi jiwa syariah bisa menjadi solusi perencanaan waris. Nah, ini kesimpulannya. Pertama adalah ancaman untuk muslim yang tidak membagi waris hukum Islam sangat serius, Bapak Ibu tadi sudah lihat. Kemudian harta perlu menempuh perjalanan yang panjang, berliku dan biaya besar. Tadi ternyata ditinggalin rumah 1M itu ternyata butuh 925 juta untuk bisa supaya terkompensasi. Terus kita tahu bahwa Indonesia rendah pemahaman hukum waris, dan itu kenapa kalau Bapak Ibu mau searching di websitenya Mahkamah Agung itu kasus sengketa waris itu banyak banget, puluhan bahkan ratusan ribu kasus itu di Mahkamah Agung. Dan dalam banyak kasus kedudukan istri justru lemah saat pembagian waris. Ya, karena biasanya utang itu dibebankan ke istri, kemudian harta dibagi-bagi tanpa dikurangi utang-utang itu. Banyak kejadian seperti itu. Dan seperti tadi, istrinya ditinggalin rumah, istri merasa bahwa itu rumah punya dia, ternyata rumah itu adalah hak ahli waris lain juga, gitu ya. Dan bagian dia paling kecil. Nah, terakhir adalah yang saya harus sampaikan bahwa asuransi jiwa syariah bukanlah harta waris, ya, tidak diatur menurut hukum waris, bukan wasiat juga, bukan juga hibah. Karena hibah dan wasiat tunduk kepada hukum waris, ada aturan dan batasan. Asuransi jiwa adalah solusi perencanaan waris untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembagian waris sesuai tadi aturan menurut hukum Islam. Ini slide saya yang terakhir, Bu Ame. Saya kembalikan waktu ke Bu Ame untuk sesi selanjutnya. Terima kasih.